Oke ya, sudah anak, saudara, sudah. Ya. Sekarang bagian yang terpenting nih. Nah, istri yang tidak ideal. Ya, tenang ibu-ibu, nanti kebagian. Suami yang tidak ideal, kebagian habis ini juga ya. Ayatnya berurut itu ya. Istri yang tidak ideal. Bagaimana cara kita menyikapi ini? Istri yang tidak ideal. Baiti jannati kan, istri sekarang. Surat 66, surat At-Tahrim ayat ke-10. Kalimat Allah begini luar biasa ya. Daraballahu masalan lillazina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah jadikan perumpamaan, penjelasan bagi kita semua mengenai istri yang tidak ideal. Allah bahkan mengatakan kafir, padahal mereka tidak kafir secara akidah ya, tapi mereka berkhianat kepada kedua suaminya, kepada suami masing-masing, yaitu istri Nuh dan istri Lut. Ini saya cepat langsung, saya ingin katakan bapak-bapak, kalau istri Anda di rumah itu cerewet, ada istrinya yang cerewet? Ya. Kalau istri Anda di rumah cerewet, emosional, dan lain sebagainya, tapi Anda masih lihat dia sholat, masih kalau diperintah tutup aurat dia nurut, hadirin dirahmati Allah, standar yang akidah itu, maka ketahuilah istri Anda tidak seburuk istri Nuh dan istri Lut. Padahal beliau-beliau ini nabi. Kata Allah tadi, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihain. Kedua perempuan ini berada di bawah pengawasan dua hamba kami yang soleh. Jadi tenang aja Pak. Kadang-kadang, maaf ibu-ibu ya, ini curhat bapak-bapak ke ibu-ibu nih ya. Kadang-kadang bapak-bapak tuh kalau ngelihat istrinya susah dibilangin, mau diajak ngaji susah, disuruh ini susah. Terus kalau lagi ngomong, suami lagi ngomong suka motong, suka ini, suka itu. Kadang-kadang suka mikir, saya kayaknya nggak berhasil didik istri nih. Gitu ya. Kadang-kadang begitu loh bapak-bapak itu. Tenang aja Pak, nggak gitu ternyata cara mainnya, tidak gitu. Buktinya apa? Nabi Nuh dan Nabi Lut hidup dengan istrinya sampai akhir Pak. Sampai akhir. Dan tentu saja Nuh dan Lut masuk surga, sementara istrinya masuk neraka. Gitu. Jadi kalau standar minimal itu tidak dilanggar, Anda bersabar, itu jadi modal Anda untuk surga. Ada orang bilang begini, Ustadz, saya nggak tahan sama istri saya, cerewet banget. Belum selesai ngomong, dia ngomong. Belum selesai ini, dia patahin. Belum, aduh, saya mau cerai aja Ustadz. Nah, saya bilang gini, Pak, tenang aja dulu. Istri Bapak nggak sejahat istri Nuh dan istri Lut. Nabi Nuh dan Nabi Lut masuk surga karena bisa bersabar sama istrinya itu. Nanti kalau Bapak cerai, cari istri yang solehah, jangan-jangan bukan istri Bapak yang jadi modal untuk Bapak masuk surga, malahan Bapak yang jadi modal untuk istri yang baru nanti masuk surga. Iya kan? Nah, istrinya sudah solehah, sudah sesuai banget, pasti Bapak yang tidak soleh nanti jadinya, dia jadi kurang soleh nanti gitu ya. Itu seloroh aja, bercandaan aja. Artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Nuh dan Nabi Lut hidup dengan istrinya sampai akhir. Mana dalilnya? Kita buka surat ke-7 ayat 83. Boleh kita baca dari 82 aja misalnya. Ya, akhir juz yang ke-8 itu surat Al-A'raf ayat 82 dan 83. 82 aja Pak. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 82. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Nah, sebentar Pak. Jadi kaumnya Nabi Lut, wa makana jawaba qaumi ila an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Kata kaum Nabi Lut, usir aja nih Nabi Lut dan pengikutnya. Mereka unasun yatatahharun, mereka sok suci, kira-kira begitu ya, sok suci. Nah, ketika diusir itu, Nabi Lut dan anak-anaknya keluar.
dari kaumnya. Sementara istrinya nggak mau, istrinya ketinggalan. Maka kalimat nanti dia termasuk ghabirin, orang yang tertinggal. Pada ayat 83 coba silakan. Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maksudnya di sini Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Lut tinggal bersabar bersama istrinya sampai akhir. Sampai akhir. Dan itu nggak gratis, Pak. Tenang aja, Allah bayar. Allah bayar. Kalau Anda bersabar selama yang tentu saja yang akidah tadi tidak dilanggar, Allah bayar kepada Anda. Nah, itu yang terjadi kepada Lut. Demikian pula yang terjadi kepada Nuh alaihissalam. Gitu ya. Jadi jangan buru-buru, cuma karena cerewet, cuma karena emosional dan lain sebagainya, jangan buru-buru. Nabi Nuh dan Nabi Lut pun mendapatkan istri yang tidak ideal, tapi kedua-duanya masuk surga. Nuh dan Lut tentu saja, dan istrinya ya tentu saja mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihannya. Jadi tenang saja. Oke. Yang kedua, suami yang tidak ideal. Ini ibu-ibu ya. Biar adil kan. Allah Maha Adil. Ayat 10-nya tentang istri, ayat 11-nya tentang suami. Surat 66, surat yang sama. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalimat Allah begini ibu-ibu, ini kepada ibu-ibu ya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'aun. Allah jadikan perumpamaan bagi kalian wanita yang muslimah, hendaklah kalian mencontoh siapa? Siti Asiyah. Siti Asiyah bahkan tidak disebut namanya di sini, disebutkan predikatnya, yaitu sebagai istri dari manusia paling zalim di alam semesta ini, yakni tidak lain dan tidak bukan adalah Fir'aun. Fir'aun. Dan beliau itu bersabar hidup bersama dengan Fir'aun. Buktinya mana? Beliau berdoa, izqalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Beliau minta kepada Allah, ya Allah, lindungi saya dari perbuatan Fir'aun ini ya Allah. Padahal ini istri Fir'aun, dan ya Allah bangunkan untuk saya rumah di surga nanti. Maksudnya, ya Allah, kesabaran saya ini bayar, barter dengan itu semua. Hadirin yang dirahmati Allah, bangunkan rumah saya di surga. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, ibu-ibu, selama ibu masih melihat suami sholat, ini yang standar yang bawah ya, standar paling minimal, masih sholat, memberikan nafkah kepada ibu masih ada. Nanti kita buka apa sih fungsi suami dan fungsi istri itu apa? Kita buka nanti habis ini. Nah, selama itu masih dilakukan, sudahlah. Tenang saja, bersabar, dan itu akan Allah bayar kepada Anda, kepada istri, pada ibu-ibu. Gitu ya. Yang jelas begini Bu, kalau ibu mulai ngelihat suami, aduh kayaknya suami saya kurang pengertian, kayaknya suami saya kurang kasih sayang, kayaknya kurang peduli, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kembali ke surat ke-66 ayat ke-11, yakinlah sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya suami Anda, maka dia tidak seburuk suami dari Siti Asiyah. Yang senang bapak-bapak deh ya. Suami Anda tidak seburuk suami Siti Asiyah. Siti Asiyah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu, adalah satu dari 4 punggawa surga. Punggawanya bidadari. Nanti bidadari kita lihat luar biasa. Nah di antara semua itu ada ratunya itu ya. Ada 4. Hadirin yang dirahmati Allah. Dalam berbagai kitab disebutkan ada 4. Yang pertama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Siti Khadijah maksud saya. Yang kedua ananda beliau yakni Siti Fatimah radhiyallahu anha. Yang ketiga Siti Maryam yang merupakan satu-satunya orang tua Nabi yang setiap kali nama nabinya disebut, nama beliau ikut disebut. Orang tua Nabi yang lain nggak disebut. Tapi kalau Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Isa bin Maryam. Nah, itu ya yang ketiga. Dan yang keempat Siti Asiyah. Siti Asiyah istri dari Fir'aun. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi suami Anda Bu tidak seburuk Fir'aun. Suami Anda tidak sejahat Fir'aun. Apapun kekurangannya, kalau masih ada di batas yang minimal tadi, bersabarlah.
Gitu ya, bersabarlah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Kenapa saya mengatakan bersabar? Ini dalilnya, kita buka sekarang. Kalau tadi surat 64 ayat 14 ya, gacoan. Nah, sekarang gacoan yang kedua ini. Surat ke-25, surat Al-Furqan ayat ke-20. Ya, gacoan yang kedua. Silakan mungkin kita bacakan, Pak. Surat 25 ayat 20, surat Al-Furqan ayat 20. Surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-20. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu Muhammad, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan Tuhan Maha melihat. Nah, ini barter lagi nih, ayat barter juga, Pak. Jadi diawali dari kalimat wa ma arsalna qablaka minal mursalin, tidaklah kami utus nabi sebelum rasul sebelum engkau kecuali illa innahum la ya'kuluna at-ta'am, makan makanan juga seperti manusia yang lainnya, wa yamshuna fil aswaq, berjalan di pasar-pasar. Artinya nabi pun manusia juga, apalagi yang bukan nabi. Tadi suami, ibu-ibu, istri kita, bapak-bapak, anak-anak kita, manusia biasa. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian kalian sebagai fitnah, ujian, cobaan bagi sebagian yang lain. Ada orang tua yang jadi ujian buat anaknya, ada anak yang jadi ujian buat orang tuanya, ada suami yang jadi ujian buat istrinya, ada istri yang jadi ujian buat suaminya, dan banyak saudara yang menjadi ujian buat saudaranya. Banyak. Hadirin yang dirahmati Allah. Kata Allah, untuk apa semua itu Allah jadikan ujian? Cuma satu aja. Atasbirun, apa kamu mampu atau mau bersabar atas semua itu? Atasbirun, cuma itu aja. Apa kamu mau bersabar? Memang nggak ideal, orang tua nggak ideal, saudara nggak ideal, anak nggak ideal, istri nggak ideal. Tujuannya cuma satu, atasbirun, apa kamu mau bersabar? Kenapa kamu harus bersabar? Kalimat Allah ajak barter di ujungnya itu. Apa yang Allah katakan? Wa kana, masya Allah, wa kana rabbuka basira. Ketahuilah, Tuhanmu selalu, always, setiap saat melihat kamu, melihat kesabaranmu itu, melihat apakah kamu bisa bersabar atau tidak. Ini bukan cuma lihat-lihat doang, ada bayarannya maksudnya tuh, Pak. Hadirin yang dirahmati Allah. Wa kana rabbuka basira. Jadi barter ke Allah, barter. Maka tadi Siti Asiyah doa kepada Allah, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untuk saya rumah di surga nanti. Dengan apa? Dengan kesabaran saya menghadapi suami saya ini. Halo? Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mau dapat rumah di surga apa enggak deh? Caranya adalah atasbirun. Atasbirun, enggak gratis, tenang aja, ada bayarannya, semua Allah bayar. Jangankan Allah ya, di dunia ini aja kalau kita masuk toilet ya, tulisannya gratis toilet gitu ya. Di rest area, di mana-mana toilet gratis, tapi tetap aja ada yang nungguin, gitu ya. Kalau kita nggak kasih, mukanya cemberut, gitu ya. Artinya apa? Semua bayar, semua tuh bayar. Nah, demikian tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melewatkan begitu saja pengorbanan kita, karena Allah yang minta atasbirun, apa kamu bisa sabar atau enggak? Hadirin yang dirahmati Allah. Oke. Anak sudah, saudara sudah, istri sudah, suami sudah. Nanti ujungnya kita buka apa saja kriteria bawah. Kan tadi yang bisa dinego satu ya, istri dan suami. Atau gini dulu deh, sebelum ke orang tua, nanti yang terakhir orang tua. Sekarang kita buka dulu, apa sih bottom line atau sejauh mana suami dan istri tadi itu kan nego ya. Maksud saya nego itu bisa dibatalkan ya. Kalau terjadi hal yang memang keluar dari batas ya. Sekarang kita buka sedikit saja, ini sedikit saja, tidak banyak. Peran suami itu apa, peran istri itu apa. Yang pertama,
Apa sih peran suami tadi, ibu-ibu? Sejauh mana bisa bersabar gitu kan? Yo, sabar sih bisa Ustadz, tapi sejauh mana tapinya itu ya? Yang pertama, tentu saja surat keempat ayat 34 ya, surat An-Nisa ayat 34. Mungkin ini saya bacakan langsung aja untuk bisa membuka kalimat per kalimatnya. Kalimatnya begini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Coba perhatikan sebentar kata-katanya nisa di situ ya. Nisa itu menunjukkan perempuan lebih dari satu. Ya. Nggak ada Bang Ucok nih ya. Nisa perempuan lebih dari satu. Kalau satu orang mar'ah namanya, mar'atun. Kalau disebut istri maka pasti zaujah, tapi disebut nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para mufassir menjelaskan yang dimaksud di sini laki-laki adalah qawwam, adalah pelindung, pengayom bagi wanita-wanita di dalam hidupnya. Yaitu ada 4 wanita dalam hidupnya, laki-laki. Hadir dari rahmat Allah. Ya, ada 4 ya. Ya. Ada 4 wanita dalam hidup seorang laki-laki yang harus dilindungi. Hadir dari rahmat Allah. Yang pertama, ibunya. Gak ada Bang Ucok nih, kalau ada Bang Ucok, wah kirain. Yang pertama, ibunya. Yang kedua, saudara perempuannya. Apalagi kalau saudara perempuan itu sudah tidak memiliki suami. Menjadi tanggungan, qawwamuna 'alan nisa. Maka kalimatnya nisa, bukan zaujatun, bukan mar'atun gitu ya. Yang ketiga tentu saja anak perempuannya. Dan yang keempat tentu saja istrinya. Dari 4 perempuan dalam hidupnya tadi yang harus dia ayomi, yang harus dia lindungi menjadi qawwam tadi itu, yang mana yang menjadi prioritas? Akad pernikahan, hadirin yang dirahmati Allah, itu membawa prioritas jiwa yang diberikan akad pernikahan tadi itu. Saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan itu, yang kita lakukan, yang bapak-bapak lakukan itu yang membuat kriteria yang istri tadi dan anak tentu saja menjadi prioritas yang utama. Jadi salah seseorang kalau bilang begini, ini ibu saya, uang pokoknya saya kasih semua sama ibu saya, udah kamu istri gak usah, gak gitu konsepnya. Akad pernikahan itu misaqon ghalizo adalah perjanjian yang paling tinggi di atas muka bumi ini. Dengan akad pernikahan itu prioritas yang tadi ibu bergeser menjadi istri. Tentu saja istri tidak boleh melarang seorang suami untuk melaksanakan tugasnya sebagai qawwam terhadap ibu dan saudara perempuannya. Tidak boleh, salah seorang istri kalau melakukan itu. Tapi yang menjadi prioritas adalah istri dan anaknya. Prioritas. Maksud saya begini, kalau dalam kondisi keuangan misalkan 10 juta 1 bulan. Nah, silahkan bapak-bapak Anda berikan mungkin kepada ibu, kalau ibu masih hidup 1 juta. Kepada adik perempuan mungkin 500.000. Nah, sisanya istri. Terus buat saya mana gitu ya. Ya ambil dulu buat operasional, maksudnya jangan kasih semua juga ya. Nanti repot, mau beli bensin nggak ada dan lain sebagainya gitu ya. Ya intinya adalah istri dan anak yang menjadi prioritas. Tapi sekali lagi ibu-ibu tidak boleh Anda menghalangi, haram hukumnya. Kenapa? Karena itu adalah tugas suami Anda. Justru Anda dorong suami Anda menjadi qawwam, sebagaimana Allah katakan dalam surat keempat ayat 34 ini, dorong dia menjadi qawwam agar dia memperhatikan ibunya, agar dia memperhatikan saudara-saudara perempuannya. Gitu. Qawwamuna 'alan nisa. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kalimat anfaqu min amwalihim itu memang direct to the point, menjelaskan itu adalah soal finansial. Jadi saya ingin mengatakan standar minimal seorang suami qawwam yang pertama adalah melindungi itu maksudnya secara khauf dan ju ya, surat Al-Quraisy itu dari rasa takut dan rasa lapar serta infak. Maksudnya begini Bu, ada yang tanya ke saya, Ustadz gimana kalau suami anak saya ini suka pukul KDRT.
kekerasan dalam rumah tangga. Dikit-dikit kalau marah pukul, dikit-dikit kalau marah pukul. Ini sebetulnya sudah melanggar hal yang paling dasar, yakni menjadi qawam. Loh, tapi kalimatnya nanti ada ustadz di bawahnya. Ya, walati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Nah, kalimat itu hadirin yang dirahmati Allah bukan pukul sebagaimana yang dimaksud KDRT itu, bukan. Apabila kalian takut nusyuz seorang perempuan, nusyuz itu sederhananya gini Pak, Bapak Ibu ya, nusyuz itu sederhananya, maaf ya, berhubungan intim dengan laki-laki lain. Itu nusyuz. Sederhananya begitu. Tapi kan sebelum itu terjadi ada yang menggoda, ada ini, ada itu. Nah, itu termasuk ke dalam nusyuz juga. Nah, kalau kalian takut istri kalian akan nusyuz, maka yang pertama berikan dia peringatan. Fa'izuhunna, berikan mau'izah, berikan pelajaran. Kalau sudah tidak mempan, wahjuruhunna fil madaji, hijrahkan pisahkan dalam tempat tidurnya, artinya pisah ranjang. Kalau tidak bisa juga dan masih ingin bersama dengan istri itu, atau pukul. Nah, pukul ini para ahli fikih mengatakan tidak boleh memukul dengan tangan, tapi memukul dengan sesuatu yang lain, dan memukul di tempat yang tidak menyakiti, tidak berbekas, dan pukul sedikit, sangat sedikit, sebagai pukulan simbolis. Simbolisme. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi bukan marah, kamu marah nih kok surat Quran boleh saya pukul, itu tidak qawam. Hadirin yang dirahmati Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka saya agak berbeda kalau ditanyakan seperti itu. Suaminya memukul, saya bilang ini potensi untuk tidak bisa diperbaiki. Tapi silahkan, kalau ibu mau perbaiki, mau ini, coba silahkan. Kalau tidak bisa, tidak ada masalah. Kalau perempuan ini tidak bisa hidup dengan suaminya itu, artinya minta perceraian. Karena itu termasuk dari dasar yang paling minimal, maksud saya. Ya. Oke, itu peran suami, peran laki-laki sebagai suami. Ini kita membahas yang standar saja, yang paling dasar, yang paling bawah. Ya. Yang kedua, peran laki-laki sebagai ayah dan juga sebagai suami, surat 66 ayat ke-6. Kalimat Allah begini, ya ayyuhallazina amanu. Kita tahu kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, ini bisa laki-laki bisa perempuan. Ku anfusakum, jaga diri kalian, juga bisa laki-laki dan perempuan. Tapi begitu kalimatnya wa ahlikum, nah berarti ini adalah kepada laki-laki, kepada ayah, kepada suami. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, wahai bapak-bapak. Tugas bapak-bapak, tugas suami, tugas ayah untuk menjaga anak keturunannya serta istrinya dari api neraka. Apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda berikan? Ya. Jadi maksud saya ingin mengatakan standar paling bawah seorang suami adalah mencegah istrinya, mencegah keluarganya dari api neraka. Jadi kalau Anda biarkan saja anaknya, biarkan aja istrinya, nggak diberikan pengajaran, nggak diajak mengaji, nggak diberikan penjelasan, salah, keliru. Dan itu bisa membuat seseorang suami tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Bukan hanya uang ya, bukan hanya uang, tapi ini juga terkhusus, hadirin yang dirahmati Allah. Oke? Sekarang peran istri. Apa peran seorang wanita itu? Baik sebagai istri maupun sebagai ibu dalam rumahnya. Tolong perhatikan baik-baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus ibu-ibu. Kalau bapak-bapak tadi sering digugat. Kenapa? Nafkahnya kurang, digugat. Terus tadi KDRT digugat. Tapi kalau ibu-ibu jarang digugat, padahal tugasnya spesifik Allah katakan dan penting di dalam rumah tangga tugasnya itu. Apa tugas ibu-ibu? Dan kita sering keliru, ibu-ibu sering, tugas ibu-ibu menyiapkan makanan, menyiapkan baju. Bukan itu tugas seorang perempuan. Bukan itu tugas seorang ibu. Kalau Anda mau lakukan bagus, tapi bukan itu tugasnya. Kalau Anda bisa punya uang bayar khadimat, bayar apa istilahnya itu? ART, biar aja ART yang melakukan. Bukan itu. Apa tugas perempuan yang paling esensial dalam rumah tangganya? Perhatikan kalimat Allah ini. Ini sering kita dengar, tapi jarang dikupas. Ya, nanti jam berapa nanti di rumahnya Pak Rifinal nih? Kita kupas nih kalimat ini, hadirin dan dirahmati Allah. Anaknya akan menikah ya. Jadi kalimatnya begini. Kita sering dengar nih dalam resepsi-resepsi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan.
litaskunu ilaiha, perhatikan litaskunu ilaiha, baru kemudian ada wau, wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Jadi sakinah, mawaddah dan rahmah itu nggak bisa digabung, nggak bisa. Mawaddah, cinta itu dihasilkan oleh kedua belah pihak. Demikian pula kasih sayang, mawad bainakum wa ja'ala bainakum, suami istri, bainakum mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Tapi sakinah, litaskunu ilaiha, domirnya muannas. Litaskunu ilaiha, perempuan yang punya tugas sakinah itu perempuan di dalam rumahnya. Untuk lebih kuatnya lagi kita buka surat ke-7 189. Sama kalimatnya. Mungkin ini saya bacakan langsung, kita kupas dari bahasa Arabnya. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang menjadikan kalian dari jiwa yang satu. Perhatikan, ini jiwa yang satu itu kan berarti Nabi Adam kan? Wa ja'ala minha zaujaha, dan Allah jadikan dari jiwa yang satu tadi istrinya perempuan, liyaskuna ilaiha, kepada perempuan. Lebih kuat lagi kalimat berikutnya, falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ketika dia menggauli istrinya akan hamil tadi. Jadi sakinah itu adalah tanggung jawab full, tanggung jawab penuh, tanggung jawab bulat Anda seorang perempuan dalam hidup Anda sebagai istri dan sebagai ibu. Sakinah membuat ketenangan di rumah Anda. Itu. Itu. Jadi kalau seorang suami dituntut karena infaknya tidak cukup, seorang laki-laki digugat ketika dia emosi KDRT, harusnya Anda perempuan siap-siap dituntut kalau Anda tidak bisa membuat rumah Anda sakinah. Tenang. Apa tenang itu? Betul-betul dicontohkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Suami beliau lari dari gua Hiro ini, baru melihat sesuatu yang tidak pernah beliau lihat. Penampakan malaikat Jibril dengan wujud aslinya, ketakutan menggigil sedemikian rupa, lari sampai ke rumah, zambiluni, selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya. Perhatikan apa yang beliau lakukan, diselimuti dulu, gak banyak ditanya. Kadang-kadang Bu, maaf ya, ibu-ibu, kadang-kadang ibu berpikir, halo ibu-ibu, kadang-kadang mungkin ibu berpikir begini, oh kalau suami nanti pulang, maaf Pak, ini saya harus kasih tahu Bapak, perempuan itu cara kerja otaknya beda dengan laki-laki. Otak perempuan itu bekerja simultan, jadi yang dipikirin banyak, yang dikhawatirin banyak. Dan kalau tidak ada ilmu sakinah ini, begitu dia ketemu suaminya, langsung nyerocos keluar semua yang dikhawatirin tadi. Begini, begitu, gimana nih, ini belum bayar, belum ini, belum itu. Udah. Perhatikan Bunda Khadijah, sakinah, zambiluni, selimuti saya, belum, nggak ditanya dulu nih. Ini suami dalam keadaan yang luar biasa, diselimuti dulu. Tenang, sakinah. Jadi kadang-kadang suami baru pulang kerja, cicilan mobil bentar lagi jatuh tempo nih, belum bayar nih, itu belum ini nih, itu nih, itu anak tuh tadi ini AC begitu, wah semua diungkapkan. Hadirin yang dirahmati Allah, ilmu sakinah ini tenang dulu, kasih waktu dulu untuk sakinah. Itulah peran Anda, itulah peran ibu. Demikian pula kepada anak. Hadirin yang dirahmati Allah. Ya, makanya begini, ibu-ibu, kalau Anda ingin diingat oleh suami dimanapun dia berada, dia akan selalu ingat Anda, Bu. Itu kata bos Bu. Ya. Dia akan selalu ingat Anda. Kalau dia punya persoalan, yang pertama kali dia ingat adalah Anda, istrinya. Dia akan telepon, dia ingin berjumpa dengan Anda, dia ingin berkeluh kesah kepada Anda. Demikian pula anak-anak Anda, kemanapun mereka pergi, dia akan selalu ingat Anda sebagai ibunya. Kalau Anda bisa menghadirkan ketenangan di dalam rumah Anda, sakinah. Bapak-bapak bilang, betul. Betulnya gitu amat ya bapak-bapak ini ya.
Sakinah. Sakinah. Nah, ibu-ibu, ya, kenapa? Jadi gini, mungkin ibu-ibu bilang gini, enak amat ya orang laki-laki yang suruh berjuang untuk tenang perempuan. Gini Bu, ada caranya supaya Anda bisa punya ilmu sakinah ini. Nih, saya gambarin nih. Ilmu sakinah itu di layar ya. Tidak bisa ibu dapat ilmu sakinah kecuali dengan cinta segitiga. Nah, ini pelajarilah cinta segitiga ini Bu. Ini yang bisa membuat ibu menjadi punya ilmu sakinah. Ya, apa cinta segitiga itu? Di sini ada Anda, ibu, ya. Anda di sini satu. Di sini ada suami atau anak atau ya suami atau anak ya, ibu-ibu. Nah, cinta segitiga di atas Allah. Nih, kalau nggak gini nggak bisa, ibu-ibu. Dan mohon perhatian Bu, ya. Kenapa disebut segitiga? Karena begini Bu. Coba ibu perhatikan, semakin ibu di poin yang satu ini, sama juga bapak-bapak sebenarnya gitu juga nanti ya. Semakin Anda naik ke atas ke Allah, ya. Dan kemudian yang nomor 2 ini juga naik ke atas kepada Allah, gitu ya, akan semakin dekat ininya. Titik pertemuannya akan makin dekat. Itu makanya segitiga. Makin mendekat kepada Allah, makin dekat titik pertemuannya. Makin dekat titik pertemuannya. Gitu maksudnya. Tapi semakin di bawah, semakin jauh dari Allah, semakin susah. Enak aja dia. Nah, bapak-bapak nih misalkan. Enak aja istri itu. Saya yang cari duit, susah, pontang-panting, keringat, air mata saya cari uang. Tahu-tahu saya kasih sama dia. Dia kerjanya nonton-nonton di rumah. Belanja-belanja. Glowing gitu ya. lucu nih Pak ya Bu. Kemarin saya ceramah di Citayam, terus waktu pulang saya lihat ada mobil pickup yang jualan iya, plastik perlengkapan rumah tangga itu ya kan, keliling-keliling itu loh yang perabot itu ya. Terus ada tulisan di itunya di bawahnya ada tulisannya gini, suami keliling, istri glowing. Ya itu ya. Suami keliling, istri glowing gitu ya. Sambil bercanda saya mikir gini, sambil jalan saya mikir gini. Ini kalau suaminya yang nulis berarti kesel. Tapi coba bayangkan kalau yang nulis tuh istrinya. Sana berangkat keliling supaya saya bisa glowing, kira-kira begitu ya. Jadi kan kesel kita, cari uang capek, cari ini susah payah, tahu-tahu kasih istri buat belanja, buat glowing, buat ini, buat itu. Kata istri begini tadi, ya sama aja dong. Saya nih mikirin ini, mikirin itu, mikirin ini, mikirin itu. Tahu-tahu saya yang harus bikin sakinah di rumah. Saya yang harus tenang di rumah, harus tampil dalam keadaan tenang supaya suami dan anak tenang. Enak aja. Kedua-dua hal ini tidak bisa dilakukan kalau tidak cintanya segitiga kepada Allah. Anda memberikan nafkah kepada istri Anda sedang menjalankan perintah Allah. Naik kepada Allah. Anda ibu-ibu sedang menjalankan tugas Anda sakinah tadi itu, menghadirkan sakinah di rumah Anda, kepada suami, kepada anak-anak Anda sedang menjalankan perintah Allah, meningkat tinggi derajat Anda di sisi Allah. Gitu. Jadi pengorbanan ini nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang gratis, semua dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Ustadz, suami saya nih, misalkan ibu-ibu curhat, sudah saya pewah, tampilkan sakinah supaya enak, supaya ini, tapi orangnya begini. Ingat tadi Fir'aun. Ingat tadi Fir'aun. Gimana Ustadz, bapak-bapak misalkan curhat, saya pokoknya sudah, saya lakukan semuanya. Saya adalah suami yang memberikan nafkah, saya juga sabar, saya juga memberikan pelajaran agama, saya juga mencontohkan, saya sudah melakukan semuanya, tapi istri saya masih begitu juga. Pak, contoh Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam. Kembalinya ke situ, baiti jannati ini.